Untuk panjenengan yang manunggal jati, apakah panjenengan siap jika malam ini saya temani mencapai suci dan manunggal dengan suci? Siap. Nah, kalau panjenengan siap malam ini saya temani mencapai suci dan manunggal dengan suci, ada satu pertanyaan dari saya yang harus panjenengan jawab dengan tegas. Setelah saya temani mencapai suci dan manunggal dengan suci, apakah nanti panjenengan siap untuk mempertahankannya? Siap. Kenapa saya tanya seperti itu? Mencapai suci dan manunggal dengan suci itu hanya dapat dilakukan sekali loh dalam seumur hidup. Karena kita hidup di dunia ini sekali, enggak dua kali gitu. Dikarenakan kita hidup di bumi ini hanya sekali, maka mencapai suci, manunggal dengan suci itu pun hanya sekali dapat dilakukan selama seumur hidup. Enggak bisa diulang 2-3 kali, itu enggak bisa. Untuk bisa mengulang lagi berarti panjenengan harus mengalami kematian dulu. Panjenengan harus mengalami mati, terus nunggu giliran lahir kembali ke dunia, nah baru panjenengan bisa mencapai suci lagi dan manunggal dengan suci lagi. Gitu. Jadi setelah mencapai suci, setelah manunggal dengan suci, kalau tidak dipertahankan, kan percuma. Percuma panjenengan melakukan Isra Mi'raj dengan susah payah. Percuma saya menemani panjenengan dengan seluruh jiwa raga saya, kalau tidak dipertahankan. Sepanjang sejarah Manekung atau Gembleng, saya menyaksikan pada akhirnya nanti akan ada banyak kadang kinasih saya yang pernah manekung, pernah gembleng, itu menyesal pada akhirnya. Kenapa? Karena tidak dipertahankan. Dan ketika penyesalan itu terjadi, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lelaku tertinggi adalah kesadaran kontinu. Kesadaran kontinu itu adalah lelaku tertinggi, lelaku paling tinggi. Nah, kesadaran kontinu ini dalam bahasa awamnya disebut juga sebagai istiqomah atau tumaninah. Itu lelaku tertinggi. Tumaninah atau istiqomah. Itu arti maksud daripada kesadaran kontinu yang sering saya sampaikan. Lah ini lelaku tertinggi loh. Lelaku tertinggi. Di taraf lelaku saja ini nggak gampang loh Mas ya. Istiqomah, tumaninah, kesadaran kontinu ini nggak gampang loh. Nggak gampang loh. Maka nanti setelah panjenengan mencapai suci dan manunggal dengan suci, panjenengan harus istiqomah loh mempertahankan ini. Harus tumaninah mempertahankan ini. Harus kontinu mempertahankan ini.
Kalau tidak, panjenengan akan seperti orang awam lagi, mengalami kebingungan, kalau nggak dapat enak, nggak bisa bahagia. Kalau nggak dapat enak, menderita. Panjenengan akan mengalami ini. Panjenengan akan mengalami bahagia sedih ini tadi. Lah bahagia sedih inilah karma manusia. Ketika panjenengan mengalami bahagia di saat menemukan enak, berarti panjenengan kena karma tuh di situ. Kalau tidak mengalami enak, panjenengan sedih, merasa menderita, itu panjenengan sudah kena karma di situ. Nah, jadi secara simpel, secara ringkas, karma itu adalah bahagia dan sedih. Nah, seorang pelaku spiritual hakikat hidup ini harus terbebas dari yang namanya bahagia dengan sedih ini tadi. Harus terbebas. Terbebasnya seseorang dari bahagia dan sedih berarti terbebas dia dari karma. Nah, untuk itu dibutuhkan istiqomah, untuk itu dibutuhkan tumaninah, untuk itu dibutuhkan kesadaran kontinu. Kalau tidak, ya panjenengan akan kembali ke masa lalu. Kalau dapat enak bahagia, kalau dapat enggak enak bersedih, kalau dapat enak seneng, kalau dapat enggak enak menderita. Panjenengan akan kembali ke situ. Nah, kalau kita masuk ke dalam dunia karma, berarti kita harus siap dua hal. Siap bahagia, siap menderita. Kalau kita mau masuk ke dunia karma. Hukum-hukum manusia yang hidup di dunia ini itu sesungguhnya karma semua. Namun, semuanya manusia yang menciptakan hukum-hukum manusia itu, maunya yang enak-enak saja. Kalau ndak enak, ndak mau. Padahal enak dan ndak enak itu diciptakan sendiri. Itu karmanya sendiri. Nah, kalau panjenengan sampai kembali ke ranah itu lagi, saya akan merasa percuma menemani panjenengan dan panjenengan akan mengalami kerugian yang tiada batasnya. Karena apa? Karena tidak semua orang yang pernah mencapai suci dan manunggal dengan suci ini mau loh mengajarkan ke orang lain. Nah, tidak semua orang yang pernah mencapai suci, tidak semua orang yang sudah manunggal dengan suci ini mau mengajarkannya, mau memberitahukan kepada orang lain. Karena apa? Karena kalau sudah sampai di situ, spekulasi yang dipilih adalah diam. Diam yang selama panjenengan gembleng sedang panjenengan latih. Siapapun dia yang sudah berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci, ini pilihannya itu hanya satu, yaitu lebih baik diam. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana akan mengabarkannya kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain bagaimana? Lawang pilihan, spekulasi pilihannya adalah diam. Kenapa saya sampai ngomong seperti itu? Karena malam kemarin saya itu menyaksikan pada akhirnya nanti, saya pernah membuat konten video bahwasanya entah itu di awal tahun atau di pertengahan tahun atau di akhir tahun 2025 itu akan terjadi pembersihan besar-besaran. Dikarenakan peradaban manusia akan berganti dengan peradaban baru.
Jadi peradaban kita saat ini akan berganti dengan peradaban baru. Nah, pergantian peradaban baru ini akan terjadi entah itu di awal tahun, pertengahan tahun, atau akhir tahun 2025. Pada akhirnya nanti yang saya maksud ini di tahun ini. Artinya sampai di tahun 2025 ini hanya sekejap mata kan. Itu pada akhirnya yang saya maksud itu di situ. Lah, secara awam dan secara umum hal itu disebut-sebut sebagai kiamat. Hal tersebut disebut-sebut sebagai kiamat. Kenapa dikatakan kiamat? Karena proses pembersihannya itu besar-besaran, skala besar, dan tidak ada planet yang tidak dibersihkan. Artinya akan terjadi sebuah penghancuran totalitas di situ. Lah, dipastikan pada peradaban baru ini nanti penghuninya itu adalah orang-orang suci semua. Orang-orang yang sudah manunggal dengan suci semua. Selain orang-orang yang sudah mencapai suci dan manunggal dengan suci, tidak bisa ikut tinggal di peradaban baru ini, tidak bisa. Karena apa? Karena peradaban kita berikutnya adalah itu dipastikan penghuninya hanya orang-orang suci. Orang-orang yang benar-benar sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, sudah menyaksikan, dan sudah manunggal dengan Tuhan. Selain itu tidak bisa. Selain itu hancur. Selain itu dihancurkan. Lah, saya menyaksikan ada banyak para kadang kinasih saya yang sudah bersusah payah gitu ya. Sudah bersusah payah meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kepentingan, meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya untuk mengikuti manekung, untuk mengikuti gembleng. Tapi setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, ini tidak dipertahankan. Nah, tidak dipertahankan secara istiqomah, tidak dipertahankan secara tumaninah, tidak dipertahankan secara universal, secara kontinu. Nah, mereka ini nanti akan menyesal. Di tahun itu akan menyesal. Dan penyesalannya ini ada di hadapan saya. Karena apa? Karena bisa dikatakan dunia ini akan digulung, dilipat gitu loh. Menjadi satu tempat kan. Jadi apapun yang terjadi kan bersama kita. Nah, mereka-mereka yang menyesal ini ada di depan kita. Ada di depan saya. Dan dia menyatakan penyesalannya kepada saya. Apa nggak hancur hati saya? Sementara saya tidak bisa menolong. Karena itu adalah kebodohannya sendiri. Mencapai suci, manunggal suci, gampang banget. Selagi saya masih hidup. Selagi saya masih ada di sini. Mencapai suci, manunggal dengan suci, gampang sekali. Dan itu gratis. Selama saya masih ada di sini. Tapi untuk mempertahankan kemanunggalan panjenengan dengan suci, lah ini yang tidak gampang. Karena itu adalah panjenengan sendiri yang melakukan. Panjenengan sendiri yang melakukan. Saya tidak bisa mempertahankan kesucian panjenengan secara kontinus. Enggak bisa loh, itu sucinya panjenengan kok.
Nah ini. Nah dengan ini, dengan kesaksian ini, saya jadi dapat satu ilmu baru. Dengan kesaksian ini, saya mendapatkan satu ilmu paling baru. Ilmu apa itu Pak Web? Ternyata manunggal jati atau manunggal suci yang dicapai dengan bertobat ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah capek, oleh orang-orang yang sudah lelah. Kalau belum capek, belum lelah, akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan kemanunggalan jati, untuk mempertahankan kesucian diri panjenengan, untuk mempertahankan fitrahnya panjenengan sendiri. Panjenengan akan mengalami kesulitan kalau panjenengan belum lelah, belum capek. Sebab pasti akan tergoda. Lah, ada banyak yang seperti ini. Ternyata setelah saya ketahui di luar sana ada banyak ini. Datang ke sini pura-pura capek. Karena enggak punya uang, karena posisinya lagi morat-marit, kemudian pura-pura capek di hadapan saya. Setelah saya temani spiritualnya, saya bantu spiritualnya, dan berhasil mencapai suci, serta manunggal dengan suci, kemudian karena belum capek, ya capeknya hanya pura-pura. Setelah meninggalkan pesanggrahan ini, ya kumat lagi. Kumat lagi. Nah ini loh, ternyata ada banyak yang seperti ini, dan itu baru saya ketahui kemarin malam. Itu baru saya ketahui kemarin malam. Ternyata ada banyak yang pura-pura capek di depan saya, pura-pura lelah di depan saya. Tujuannya agar saya bersedia menemani spiritualnya. Nah di antara panjenengan ada nggak yang pura-pura capek ini? Kalau ada yang pura-pura capek, lebih baik panjenengan pulang. Saya nggak mau menyia-nyiakan waktu. Karena percuma. Saya temani, saya bantu sekalipun, setelah pulang nanti panjenengan akan kumat lagi. Kalau panjenengan belum capek, kalau panjenengan belum lelah. Jadi bertobat itu hanya berlaku untuk orang-orang yang sudah capek, udah lelah. Kalau belum capek, belum lelah, tidak akan bisa bertobat, itu tidak akan bisa. Artinya ada kemungkinan kumat lagi nantinya. Nah kalau kumat lagi, fitrahnya panjenengan, sucinya panjenengan ini akan ternoda. Nah kalau sudah ternoda ini kurang gitu. Ternoda sekali kurang, ternoda dua kali kurang. Nah, terus dia selalu mencari noda karena ada tuntutan kurang, nodanya itu kurang. Nah kalau sudah seperti itu kan udah gagal nih. Ya. Fitrah ini kan sudah gagal. Nah kalau sudah gagal kan nggak bisa diulang lagi. Lalu hanya bisa dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ternyata ini mengerikan. Jadi saya minta pengakuan panjenengan, kalau ada di antara panjenengan yang hanya pura-pura capek, lebih baik panjenengan pulang. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan saya. Perkara panjenengan suka menyia-nyiakan waktunya panjenengan, suka menyia-nyiakan kesempatan panjenengan, itu hak panjenengan. Tapi kalau saya tidak mau. Karena saya benar-benar udah capek. Sebelum mencapai titik ini, 45 tahun usia saya itu saya habiskan hanya untuk berspiritual. Spiritual model apapun itu sudah pernah saya lakukan. Kemudian saya lelah, capek, terus bertobat. Sampailah saya di titik ini. Nah karena saya asli lelah, asli capek, saya tidak mau mengulang lagi.
Karena apa? Karena saya benar-benar lelah udah. Udah lelah, udah capek. Nah, setelah saya sampai di titik ini, saya tidak mau kembali lagi mengulang lagi masa lalu itu, tidak mau. Artinya kalau panjenengan belum lelah, kalau panjenengan belum capek, panjenengan akan kesulitan menjaga fitrahnya panjenengan yang sudah berhasil panjenengan capai secara istiqomah. Nah, tentang pertobatan ini ada banyak video saya tentang pertobatan ini. Ini kan. Maka saat-saat ini waktu itu kan berjalan begitu cepatnya kan. Padahal suasana sore seperti ini kan belum lupa. Suasana sore tadi itu kan belum lupa. Sekarang sudah sampai di suasana sore seperti ini lagi kan. Perputaran waktu kan begitu cepatnya. Jadi seperti dipersingkat gitu loh. Seakan-akan dipersingkat waktunya. Kenapa kok tidak ada satupun yang benar-benar kalau jumlah kadang kinasih saya yang sudah berjuang dengan susah payah menekung atau gembleng, ini jumlahnya semakin bertambah. Saya akan mempersiapkan sesuatu. Dan sesuatu yang akan saya persiapkan nanti berupa kendaraan. Dan dengan menaiki kendaraan itu, ketika mereka itu menyatakan penyesalannya di depan saya mau kipas-kipas gini. Gitu. Nah, gini. Tapi tidak saya ludahi. Ini serius loh. Kalau panjenengan tidak percaya, tunggu saja, tinggal beberapa waktu lagi. 2025 tinggal beberapa waktu lagi. Jangan tunggu saja nanti. Tapi kalau jumlahnya semakin bertambah, saya akan mempersiapkan kendaraan khusus untuk saya naiki di atasnya mereka-mereka yang menyatakan penyesalannya di depan saya. Dan pada saat itu akan saya ece. Akan saya ledek. Biar tambah hancur perasaannya. Biar tambah sakit yang dirasakan. Nah, istiqomah, tumanina, atau continue ini tidak gampang. Sungguh tidak gampang. Tidak mudah. Hanya orang-orang yang benar-benar sudah lelah yang mampu melakukannya. Orang-orang yang benar-benar sudah capek yang bisa melakukannya. Secara awam dan secara umum, diam adalah satu-satunya yang terbaik. Secara awam dan umum, diam adalah satu-satunya terbaik. Satu-satunya yang terbaik. Ketika kita memiliki banyak masalah dunia yang semuanya tidak ada yang selesai. Semakin bertambah, dan itu tidak ada yang selesai. Dan diam adalah yang terbaik.
semakin kita diam, semakin jelas apa yang menjadi pokok permasalahan. Saya ulang, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini penting buat panjenengan. Secara awam dan umum, diam adalah satu-satunya yang terbaik. Ketika dalam kehidupan kita di dunia ini banyak masalah dan semuanya itu tidak selesai. Semakin kita diam, semakin nampak jelas apa yang menjadi pokok permasalahan. Dan ketika apa yang menjadi pokok permasalahan ini terlihat jelas, maka pada saat itulah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan sangat gampang. Buktikan saja kalau tidak percaya.